Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas-aktivitas dalam keseharian kita dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak lupa juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirnya saya di sini, saya akan memberikan ceramah singkat dengan tema keagamaan, yaitu pentingnya umat muslim dalam menjalankan hijrah. Di sini saya akan menjelaskan secara detail tentang hijrah. Hijrah ini terkadang didefinisikan sebagai perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah menuju ke Madinah untuk menyelamatkan diri mereka dari tekanan-tekanan kaum kafir Quraisy. Dari sini kita tahu bahwa hijrah ini merupakan perpindahan suatu kaum dari satu tempat menuju ke tempat lainnya dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu diantaranya untuk menyelamatkan diri mereka, baik itu untuk keselamatan, untuk kebaikan atau apapun itu. Dan banyak juga yang menjelaskan bahwa hijrah ini merupakan perubahan, entah itu sikap, entah itu perilaku, entah itu tindakan-tindakan yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Secara garis besar, hijrah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, hijrah makaniyah. Saya akan menjelaskan singkat tentang hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah ini merupakan hijrah yang dilakukan dengan cara meninggalkan tempat tinggal. Maksud dari tempat tinggal ini, kita seperti yang sudah dijelaskan dalam definisi tadi, bahwa kita meninggalkan tempat tinggal kita untuk berhijrah ke tempat selanjutnya. Dan pada zaman kenabian sudah terjadi 3 kali peristiwa hijrah makaniyah. Yang pertama hijrah ke Taif, yang kedua hijrah ke Habasyah, yang ketiga hijrah ke Madinah, seperti yang sudah kita tahu. Lalu apa jenis hijrah yang kedua? Hijrah yang kedua ini merupakan hijrah maknawiyah, yang dimana hijrah maknawiyah ini merupakan hijrah yang dilakukan dengan cara merubah sikap kita, merubah perilaku kita, merubah tindakan-tindakan kita yang awalnya kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Hijrah maknawiyah ini sudah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis yang menjelaskan bahwa seorang muslim merupakan orang yang menghindari perilaku menyakiti muslim lainnya menggunakan tangan dan lidah mereka. Sedangkan seseorang yang berhijrah merupakan orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu dan sudah dijelaskan bahwa dua jenis hijrah ini memiliki arti yang berbeda, yang dimana hijrah makaniyah ini merupakan hijrah yang dilakukan dengan cara meninggalkan tempat tinggal kita, sedangkan hijrah maknawiyah ini merupakan hijrah yang dilakukan dengan cara merubah sikap kita, tindakan-tindakan kita, perilaku kita menjadi lebih baik. Lalu hijrah ini sudah dijelaskan dalam suatu ayat dalam Al-Quran, yang dimana ayat itu yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 218, yang menjelaskan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang ikut berperang untuk meninggikan kalimat Allah setinggi-tingginya, maka orang itu sangat mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lalu tujuan dari hijrah ini tuh apa sebetulnya? Tujuan dari hijrah ini tuh kita lihat dalam perspektif historis. Pada zaman Nabi, hijrah Nabi, salah satu tujuan dari hijrah ini pada hakikatnya merupakan landasan awal, merupakan langkah awal dari kebangkitan Islam dan umat muslim. Jadi kita tahu bahwa hijrah ini merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan kita sebagai umat muslim. Maka dari itu kita sebagai umat muslim tentunya harus berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan terkait materi hijrah ini, dan lebih jauh lagi kita akan bahas pada video selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton, dan saya ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mohon maaf atas perkataan saya yang mungkin kurang berkenan kepada kalian. Mohon maaf. Assalamualaikum.